Shalom Indonesia dan shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya sedang ada di Swarga Bumi atau surga turun ke bumi. Lokasinya letaknya 5 menit dari Candi Borobudur di belakang. Lihat di belakang saya betapa kerennya air yang begitu tenang, refleksi daun kelapa. Iya. Suatu hari murid-murid Tuhan Yesus datang kepadanya dan meminta kepada Yesus dan berkata, "Ajarlah kami berdoa sebagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa." Dan tentunya mereka berharap ketika Tuhan Yesus mengajar doa adalah mereka mengharapkan sebuah aturan, ritual, cara-cara, rumus-rumus bagaimana berdoa yang didengar oleh Tuhan, yang dijawab oleh Tuhan, doa yang menghasilkan kuasa. Nah, betapa berbedanya ketika Yesus kemudian datang pada mereka dan mengajar mereka berdoa. Dan dia berkata, kalau kamu berdoa, katakan seperti ini, Bapa kami yang di surga. Wow, betapa berbeda. Tuhan Yesus sedang mengajar bahwa esensi kehidupan doa bukan ada pada cara, ritual, lamanya doa, bahasa doa kita, atau tempat di mana kita harus menghadap kiblat tertentu. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berdoa secara sederhana. Dia berkata bahwa Tuhan itu Bapa, Tuhan itu sumber. Yang berbicara tentang doa, esensinya ada pada hubungan, bukan pada kata-kata kita, bukan ada pada kalimat-kalimat doa yang panjang-panjang dan puitis. Tapi yang pertama, landasan doa adalah hubungan. Hubungan yang pribadi. Ini kuncinya di sini. Yaitu memiliki hubungan. Sekali lagi. Agama mengajar untuk kita berdoa dengan segala macam aturan-aturan. Harus begini, harus begitu, menghadap ke sini, menghadap ke sana, harus menggunakan kalimat ini diulang-ulang. Itulah yang agama lakukan dan itulah yang agama ajarkan ketika mengajar tentang doa. Nah, sekali lagi, ketika muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Ajar kami berdoa," sebagaimana murid-murid Yohanes, mereka diajar berdoa oleh Yohanes, atau murid-murid orang Farisi mengajarkan murid-muridnya untuk mereka berdoa. Nah, betapa kecewanya mereka ketika menemukan bahwa Yesus mengajar berdoa tidak memakai rumus, ritual, cara, tidak menekankan kepada kalimat, tapi pertama adalah hubungan. Doa adalah seperti seorang anak menghampiri bapaknya dan panggil Tuhan itu Bapa, yang artinya adalah Tuhan itu sumber. Tuhan itu sumber. Dan yang kedua, dia berkata, dimuliakanlah namamu. Nah, dari sini kita melihat kunci sekaligus tujuan dari kehidupan doa. Fokus dan prioritas dari kehidupan doa adalah Tuhan dimuliakan. Bukan kita yang terkenal dan dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Dimuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Dikuduskan namamu. Nah, penting sekali ketika kita berdoa, motivasi kita adalah ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikuduskan. Karena kalau nama Tuhan tidak dimuliakan dan dikuduskan dalam hidup kita, maka sulit untuk Tuhan bisa menjawab doa kita. Kalau hidup kita mempermalukan Tuhan dan Tuhan tidak dipermuliakan lewat hidup kita, maka sekali lagi akan susah untuk Tuhan menjawab. Mungkin dia mendengar, tapi mungkin untuk menjawab Tuhan akan berkata, "Tunggu sampai hidupmu selaras dengan namaku. Sampai hidupmu itu memuliakan aku. Sampai seluruh aspek hidupmu sungguh-sungguh memuliakan aku dan nama Tuhan dikuduskan dalam hidupmu." Baru kemudian dia berkata, "Datanglah kerajaanmu di bumi ini sama seperti di surga." Di dalam doa ini sekaligus kita melihat tentang tujuan dan prioritas Tuhan tentang doa. Doa fokusnya adalah ini, kerajaan surga datang di bumi.
Heaven come on earth. Kerajaan Tuhan datang di bumi seperti di surga. Inilah goal dari seluruh hidup pelayanan kita. Inilah goal yang menjadi kehidupan doa, penyembahan, mengapa kita ada. Apapun yang kita kerjakan, haruslah mengacu kepada doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Motivasi, prioritas, tujuan dari kenapa kita ada, kenapa Yesus mati, kenapa Roh Kudus diberikan, dan kenapa gereja ada di bumi ini. Yaitu tujuannya adalah ini, supaya surga turun ke bumi. Mengubah bumi ini menjadi seperti surga. Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, bumi yang disebut Taman Eden, di mana Tuhan taruh Adam di Taman Eden, maka bumi telah berubah menjadi seperti neraka. Dan inilah yang sangat penting sekali. Kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebagaimana tempat ini tempat seperti surga turun ke bumi. Heaven on earth, swarga bumi. Dari Borobudur, swarga bumi. Tuhan Yesus memberkati.